Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo. Saya merupakan CEO dari Invaloka. Jadi Invaloka itu apa? Invaloka adalah perusahaan yang bergerak di cloud native dan AI native engineering. Ini kami itu kemarin ada di World AI Show gitu, bisa dilihat sendiri di event detailsnya di sini. Kami merupakan salah satu dari exhibitor ya. Nah, bisa lihat sendiri di sini ada Invaloka. Oke, bersama dengan beberapa perusahaan lain ya. Terus saya masuk ke Stray Times ya, Finding Love on LinkedIn. Bisa lihat sendiri artikelnya di sini. Ada saya di sini ya. Entrepreneur Hatibo with the 16 page of himself as a romantic partner that he posts on LinkedIn. Oke. Saya juga mendapatkan award di Global Excellence Leadership Awards Visionary IT and Digital Transformation Leader of the Year 2026 di Singapura. Itu ada di sini, bisa dilihat sendiri di LinkedIn. Ada ya di sini. Oke. Terus sudah partneran dengan beberapa partner, satunya Shuru. Shuru itu dari apa namanya? Dari India dia, Siki Stitch. Terus sudah partner dengan Medipate dari Filipina. Ini Medipate Filipina. Sudah partner juga sama Tomotiki dari Vietnam. Oke. Sudah partner juga dengan Pilot 5 AI dari Prancis. Oke, ada Invaloka di sini ya. Dan ini saya. Oke. Kemudian ya ini service kami lah. Ini saya expertise-nya banyak, itu bisa service-nya ada beberapa, mentorship, interns, service-nya banyak lah ya. Bahkan sampai bikin data center juga ada, data center for Indonesia gitu. Ada juga AI buat rekrutmen, AI recruitment platform. Ada juga ya intinya Invaloka ini as a holding gitu, one holding between Indonesia reaching every world AI workforce, also ya all of the cloud, also Sumasti as a service ya. Oke, sekarang kita ke intinya aja. Kita mulai dari pertanyaan gitu tentang ini ya, tentang salah satu project yang lumayan viral, yaitu Nemesis ya, dari Asai. Tadi itu bukan Asai, Abigail Abigail apa sih, Sudarman, School of Artificial Intelligence. Dapat dilihat sendiri di sini ya. Nemesis operasi di Bojonegoro, Asai, universitas ternama Asosiasi Riset AI, sumber terbuka kepentingan publik. Oke. Tapi ketika dicek bukan Nemesis, sudah tidak ada ya guys, not found ya. Kita cek kembali. Dia teknologisnya apa ini? Cuma Facebook Pixel gitu. Pas dicari di PageSpeed gitu ya, mungkin desktopnya performanya bagus 98, tapi mobile jelek sekali 69, dan dia nggak pakai login ya. Sekarang kita ke aplikasinya. Nah, ini saya meng-fork pada terakhir tuh tanggal segini ya, yang 3 months ago, di commit ke yang inilah ya kodenya ya, 5EA0CF9. Kenapa? Kalau kita lihat lagi Nemesis yang awal gitu, yang sudah gitu, terakhir kali si Abil itu commit itu di sini ya. Ini terakhir kali commit dari Abil. Makanya saya menggunakan itu sebagai komparasi untuk menilai
kemampuan Abil. Karena sisanya itu ya ini semuanya Abil, kemudian ada kontributor lain. Nah, kita pakai di sini aja. Di terakhir Abil berkontribusi terhadap proyeknya sendiri di Asai ID. Oke? Oke, sekarang kita akan melihat kepakai AI saya. Saya akan menilai, sambil saya jelasin, biar AI-nya jalan, sambil saya jelasin. Saya menggunakan agent skill saya, yaitu Aegis ya. Ini ada beberapa modul ya. Bisa lihat ada beberapa modul di sini, gitu. Skillnya ini ya dan lain-lain ya. Saya nggak mau membuka rahasia kantor. Dia juga pakai tools, gitu ya. Terus buat kritik, ada script segala gitu. Script Python, ada skemanya, ada konteksnya ya, dan lain-lain. Dia pakai modul dan lain-lain ya. Oke, sekarang saya akan menilai ini ya. Ini tuh saya buat seadil mungkin. Itu namanya AI buat Devil's Advocate saya. Saya akan menilai si Abil ini itu menggunakan prompt ini ya. Bisa dilihat sendiri. Sambil saya jelaskan. Jadi AI-nya bakal mengenerate PDF sambil saya jelaskan tentang kodenya menurut versi saya, bukan perspektif AI-nya ya. Jadi gunakan skill Aegis untuk mengattack project ini dari CTO level engineer dari Google ya. Tolong lihat komen saya di sini ya, dan compare engineering side from this project dan from this project to Google SRE workbook available here ya. Output in PDF using agent skill juga buat generate PDF. Add Invaloka logo prepared by Rahmat Ibowo, CEO of Invaloka. Oke, kita menggunakan Claude ya. Di sini dapat lihat sendiri, plan-nya pakai auto aja. Effortnya kita set ke ya medium aja lah. Effortnya medium. Terus modelnya kita pakai yang default ya. Ini oke, dan kita gunakan. Oke, sekarang kita lihat projectnya ya dari readme-nya aja. Kita lihat view-nya begini aja ya, biar enak ya. Review readme. Oke, udah ada di sini. Oke, kita bisa lihat dia itu adalah public facing investigative interface as a result of operation di Ponorogo. Ini by Abel Sudoman. Masih ada School of Artificial Intelligence di sini. We ingest millions of row of procurement data, surface anomalies, and make the findings legible to Indonesian citizens, journalists, and policy makers. Live dashboard di sini, and the vampire ball. Oke, fine tune model in progress, itu in progress. Scraping and analyze source code in progress. Tapi emang nggak ada, bukan in progress ya. Di cek itu juga nggak ada. Datasetnya ini juga. Nah ini sebenarnya bermasalah juga nih. Analyze by GPT. Apa itu di analyze pakai GPT? Gitu. Modelnya stay tune, prepare the database. Ini cara prepare-nya. Dia menggunakan SQLite ya. Gitu. Run the application. Ribet banget ya. Ribet sekali. Oh. Si Python 3 min HTTP server 8080. Ini ada masalah juga. Nanti saya kasih tahu. Ini dia plain HTML CSS itu bermasalah. Oke, implementasi dev banyak masalahnya. Kita lihat sendiri ya di projectnya. Backend aja. Backendnya pakai JavaScript gitu. Oke, promise district ya kayak gini. Oke, ya sudahlah, bebas gitu. Mau kayak gimana? Kita lihat source code-nya. Oke, ini cuma chroot biasa ya, cuma chroot app config dashboard repository. Ya, chroot, ini chroot gitu ya. Ini cuma chroot. Servernya oke.
Ini dia, frontend cuma HTML, CSS, JS ya. Itu juga bermasalah. Ini komen saya di sini. Kita lihat sendiri ya. Ini komen saya ya. Ini jujur saya nggak pakai AI ya. Ini komen saya itu begini. Nah, pertama, Nemesis itu pakai data publik ya, dari e-budgeting lah, e-procurement lah, untuk ngecek apakah ada yang fraud gitu. Tapi banyak ada isu dari metodologi ini. Ya, dari sini, ya, bisa dilihat. Ini tuh nggak ada data pipeline-nya buat scraping-nya kayak gimana. Tadi tuh yang scraping terusnya in progress. Oke, nggak apa-apa. Terus metodologi untuk dapat datanya itu bagaimana? Apakah scraping? Apakah scraping itu legal? Apakah menggunakan API-nya langsung? Karena meskipun ini data publik gitu. Data itu di shown buat human gitu. Bukan buat bot, buat consume. Also ada juga itu namanya load yang spike gitu ya di trafficnya saat scraping gitu. Jika dilakukan dengan hal yang salah gitu, banyak request, bahkan bisa seperti DDoS gitu. Nah, there's no data pipeline or open source version of how he get the data. What? Nah, bagaimana datanya itu kalau dimanipulasi bagaimana? Nggak ada versi data. Kita nggak tahu ini datanya itu terakhir kapan setnya gitu. Apakah sebulan lalu, 2 bulan lalu, apakah tahun lalu gitu. Kemudian ya, data ini kemungkinan tuh di-scrap dan dimodif menggunakan GPT-54 sampai dan GPT-54 mini. Ini tuh problem gitu. Karena projectnya itu tidak menggunakan rule base untuk clean datanya gitu. Tapi dibuat langsung oleh AI, dan AI itu mungkin bisa berhalusinasi ya. AI mungkin bisa berhalusinasi gitu. AI itu bisa membuat data itu korup. Ya. Bayangin, kamu adalah auditor, tapi kamu sendiri memanipulasi barang bukti. Emang boleh? Ya enggak dong. Ini tuh juga poor engineering, not production grade. Ya, low quality SDLC. Front end-nya itu cuma plain HTML, CSS, JS, nggak ada framework sama sekali, gitu kan? Nggak ada type safe kayak pakai TypeScript gitu. Hanya pure Vibe coded plain client side rendering gitu. Nggak ada CI/CD, nggak ada continuous application, nggak ada observability using 3 golden signals in SRE practice, nggak ada infrastruktur as code. Ini nggak produksi sama sekali. Dan metodologinya itu salah dari awal gitu. Ini saya menggunakan versi ringkas ya.